Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Alfa Nugratama Putra Subrata. Saya adalah mahasiswa S1 dari Telkom University, jurusan Sistem Informasi, kelas SI 4503, NIM saya 12022100064. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Pentingnya Memahami Tipe Kepribadian Manusia. Nah, ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua teori, ketiga pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Bab pertama yang akan kita bahas adalah bab pendahuluan. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Sehingga setiap manusia pasti membutuhkan manusia lainnya dalam menjalin kehidupannya. Nah, setiap manusia ini lahir dengan sifat dan wataknya masing-masing. Sifat dan watak ini berbeda satu sama lain, dan mereka tuh saling melengkapi karena berbeda-beda ini. Gabungan antara sifat dan watak adalah kepribadian. Nah, kepribadian inilah yang membedakan satu manusia dengan manusia lainnya. Tipe-tipe kepribadian ini itu ada banyak. Jadi ada banyak banget. Jadi setiap manusia ini punya tipe kepribadian masing-masing kan. Nah, tipe kepribadian ini sangat mempengaruhi seseorang, bagaimana dia bertindak gitu, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia memecahkan masalah, dan lain-lainnya. Dan tipe kepribadian ini juga mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lainnya, dengan manusia lainnya. Nah, kasus yang sering kita temui mengenai tipe kepribadian ini adalah circle pertemanan. Jadi dalam sebuah kelas ada kelompok kecil-kecilan masing-masing. Jadi dalam sebuah kelompok ada kelompok kecilnya masing-masing. Nah, misalkan ada seorang murid yang berkepribadian introvert, dia akan cenderung berteman atau membuat kelompok kecilnya dengan murid yang berkepribadian introvert lainnya yang sama dengan dia. Dengan sebaliknya juga murid dengan tipe kepribadian extrovert juga pasti akan cenderung berteman dengan murid yang berkepribadian ekstrovert lainnya juga. Nah, seharusnya hal ini tidak terjadi. Harusnya mereka saling menyatu satu sama lain, tidak membuat kelompok kecil-kecil seperti tadi kan. Nah, harusnya ini tidak terjadi kalau mereka memahami tipe-tipe kepribadian. Oleh sebab itu, memahami tipe kepribadian sangat penting untuk kita kaji. Bab kedua yang akan kita bahas adalah landasan teori. Teori pertama ada teori dari Gibson. Menurut Gibson, kepribadian adalah kumpulan karakteristik seseorang yang stabil untuk menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Yang kedua ada teori dari Jung. Menurut Jung, pada dasarnya manusia memiliki 2 tipe kepribadian. Nah, yang pertama ada introvert, yang kedua ada extrovert. Introvert menurut Jung adalah tipe kepribadian yang tertutup. Dia lebih suka menyendiri dan berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya atau berfokuskan pada dirinya sendiri. Sebaliknya, extrovert adalah tipe kepribadian yang lebih terbuka. Dia lebih senang berinteraksi dengan orang-orang lain dan menambah teman, dan akan merasa sedih jika mereka sendiri. Yang ketiga ada teori dari Freud. Teori dari Freud ini berjudulkan teori kepribadian psikodinamis. Nah, menurut Freud, perbedaan kepribadian manusia itu disebabkan karena dasarnya juga berbeda-beda. Jadi setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda karena memiliki dasar kepribadian masing-masing, memiliki dasar kepribadian yang berbeda-beda juga. Nah, Freud juga membagi kepribadian menjadi 3 bagian. Yang pertama ada id, yang kedua ada ego, dan yang ketiga ada super ego. Yang pertama id. Id adalah sistem kepribadian yang berisi naluri-naluri bawaan sejak lahir. Jadi id ini bawaan lahir. Dari lahir kita udah ada id. Yang kedua ada ego. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak untuk menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Dan ketiga, menurut Freud ada superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif menyangkut baik atau buruk. Yang terakhir adalah teori dari Roger. Teori dari Roger ini berjudul teori kepribadian humanistik. Nah, menurut Roger,
kepribadian manusia ini muncul karena perkembangan diri manusianya dan aktualisasi dirinya. Roger juga percaya bahwa apa yang paling dasar dari organisme manusia ini adalah untuk aktualisasi dirinya sendiri, dirinya manusia ini. Bab 3 adalah pembahasan. Yang pertama kita bahas adalah apa sih itu kepribadian. Kepribadian berasal dari kata persona, yang artinya topeng atau penutup muka, di mana persona ini adalah topeng atau penutup muka yang digunakan seorang pemain drama di atas panggung. Dan persona ini menggambarkan sifat, perilaku, watak tokoh yang pemain drama ini mainkan. Nah, kepribadian adalah dasar sifat seseorang, di mana kepribadian ini bisa didapatkan dari lingkungan seseorang tersebut, misalkan lingkungan keluarga dia di masa kecil, ataupun juga kepribadian bisa didapatkan dari ialah sejak lahir, jadi bawaan dari lahir. Dan secara umum kepribadian merujuk kepada bagaimana seseorang tampil dan memberikan kesan kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah tipe kepribadian. Tadi menurut Jung dalam teorinya, tipe kepribadian itu ada dua kan. Pada dasarnya manusia memiliki dua tipe kepribadian. Yang pertama itu ada introvert, yang kedua ada extrovert. Dan seiring berjalannya zaman, tipe kepribadian ini nambah nih. Jadi ada satu lagi yang baru, yaitu ambivert. Nah, jadi ada 3, introvert, extrovert, dan ketiga yang baru ambivert. Kita akan menjelaskan dari introvert dulu kali. Introvert adalah tipe kepribadian yang cenderung pemalu. Dia tidak suka keramaian dan sering menghabiskan waktunya sendirian. Dia lebih senang menghabiskan waktu sendirian. Introvert ini dia sebenarnya bukan ansos, tapi dia lebih cenderung fokus kepada dirinya sendiri. Dia lebih suka berinteraksi dengan teman-teman terdekatnya. Jadi introvert ini bukan artinya dia sama sekali tidak berinteraksi dengan orang lain. Introvert ini dia hanya berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya yang dia sudah kenal, yang dia sudah percaya. Introvert juga tidak suka dengan keramaian, dia tidak betah gitu dengan keramaian. Jadi saat introvert bisa keluar gini, dia tuh menghabiskan energinya gitu. Saat dia berinteraksi dengan orang banyak atau dalam keramaian, energi dia tuh habis, menguras energi dia. Untuk mengisi energinya kembali, dia harus berfokus kepada dirinya sendiri lagi. Jadi harus sendiri dulu untuk mengumpulkan energinya lagi. Introvert ini bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertama gen dan kedua lingkungan. Dan gen ya tahulah, gen dari bawaan lahir, dan lingkungan itu misalkan dari lingkungan dia di masa kecil atau keluarga introvert dan akhirnya dia kebawa juga jadi introvert karena cara ngasuh orang tuanya dan hal-hal lainnya lah, atau pendidikan yang diterima juga bisa menyebabkan dia jadi introvert. Selanjutnya ada tipe kepribadian extrovert. Tipe kepribadian extrovert ini sangat bertolak belakang sama kepribadian introvert. Jadi kalau introvert tidak suka keramaian, kalau extrovert dia suka banget keramaian. Dia ini sangat senang berinteraksi dengan orang lain atau dengan orang baru. Sangat mudah untuk mendapatkan orang baru dan bakal merasa sedih dia kalau sendirian. Jadi terbalik nih, kalau introvert kan kalau di keramaian dia energinya bakalan terkuras. Kalau di extrovert ini dia malah ngisi energinya nih di keramaian ini. Jadi kalau dia sendiri tuh dia merasa energinya terkuras gitu, capek gitu diri sendiri. Dan mereka juga nyaman di dalam kelompok yang besar gitu, nggak kayak introvert yang lebih suka kelompok kecil lah, kayak teman-teman terdekatnya. Kalau extrovert ini dia senang punya lingkungan yang luas, punya jaringan yang luas gitu dengan orang-orang lain. Tapi extrovert ini punya kelemahan karena saking banyaknya jaringan dia, saking banyaknya teman-teman dia, jadi bukan sama sekali ya, tapi jarang ada teman dekat gitu loh. Jadi semuanya yang dia kenal tuh hanya sebatas teman itu, tidak semuanya jadi dekat sama dia gitu. Jadi pada akhirnya dia harus belajar untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang yang dia kenal gitu deh. Iya, jadi kebiasaan terus-menerus dengan orang dapat menjadi penghalang bagi tipe kepribadian extrovert. Tapi mereka juga
optimis dan tidak khawatir dengan risiko orang-orang extrovert ini. Dan mereka bakalan mendapat inspirasi atau ide jika mendiskusikan atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, tipe kepribadian ketiga ini ada ambivert. Seiring kemajuan zaman nih, sekarang nih orang-orang nih gak murni introvert, gak murni extrovert. Nah, ambivert ini nih seseorang yang bisa mengubah tipe kepribadian dia sesuai situasi, kondisi, dan tempatnya gitu. Jadi misalkan di tempat keramaian, ya dia senang aja gitu, dia tidak merasa risih atau gimana. Dan kalau dia sendirian, dia nggak rasa sedih juga. Dia bisa fokus sendiri juga gitu, nggak merasa sedih atau murung karena dia sendirian. Nah, ini ambivert nih. Jadi ambivert itu di tengah-tengah. Jadi dia bisa jadi extrovert, dia bisa jadi introvert sesuai dengan situasi dan kondisi. Enaknya jadi ambivert itu fleksibel gitu. Kayak tadi bisa berubah sesuai situasi. Dan jadi ambivert juga tuh memiliki hubungan yang lebih enak gitu dengan orang lain. Jadi dia bisa jadi pendengar dan juga bisa jadi pembicara gitu kan. Kalau introvert kan lebih enak untuk jadi teman pendengar, dan extrovert kan lebih mudah untuk berbicara kan. Kalau ambivert jadi bisa dua-duanya. Dan jadi ambivert juga bisa menjadi pemimpin yang baik karena bisa punya bawahan. Pasti kan memiliki berbagai macam tipe kepribadian kan. Dan kalau pemimpin ambivert, jadi setiap bawahan pasti enak gitu punya pemimpin yang bisa ngituin dia gitu, memahami dirinya, memahami bawahannya gitu loh. Karena ambivert kan bisa dua kepribadian gitu kan. Tapi kelemahannya ambivert ini nih, mereka nih sering merasa lelah, karena lelah bukan lelah fisik ya, lebih lelah mental, karena mereka selalu mencoba untuk menempatkan diri mereka di situasi-situasi itu loh. Jadi kayak merubah kepribadian mereka ini di situasi tertentu lebih karena sering ya. Kalau keseringan mereka bakalan merasa lelah gitu. Jadi itu kepribadian ambivert. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah manfaat dari memahami tipe kepribadian yang tadi. Nah, dengan kita memahami tipe-tipe kepribadian ini, kita memiliki beberapa manfaat. Salah satunya itu mengenal lebih baik diri kita sendiri. Nah, dengan mengetahui apa sih tipe kepribadian kita jadi tahu apa yang baik dari kita dan apa yang buruk dari kita. Nah, dari situ kita juga bisa bisa memperbaiki kekurangan kita, dan kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam kita karena kita tahu baik buruknya di dalam diri kita. Selanjutnya juga kita bisa mengambil keputusan dengan mudah karena kita tahu kita tahu apa yang baik dan buruk bagi kita. Jadi saat kita mengambil keputusan, kita tahu nih, oh ini baik nih buat kita. Jadi kita tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengambil keputusan. Kayak sebaliknya kalau orang yang tidak memahami tipe kepribadian, mereka pasti akan ragu dan pasti ujung-ujungnya mereka akan salah pilih dan lain-lain. Selanjutnya juga ada mudah memahami orang lain. Kan kita udah paham nih tipe-tipe kepribadian. Jadi kita lebih terbuka gitu persepsi kita terhadap orang lain. Kita mengerti kalau orang lain ini gak semuanya sama dengan kita. Jadi kita bisa lebih paham lah dengan orang lain, lebih terbuka dengan orang lain, lebih menerima orang lain itu berbeda dengan kita. Dan beberapa orang lain juga memiliki tipe kepribadian yang bukan bermusuhan, kepribadian yang bertolak belakang dengan kita gitu. Jadi kita bisa lebih memahami orang lain. Jadi kita tahu orang ini baiknya diginiin nih, atau orang ini baiknya diginiin dan lain-lain. Dan terakhir ada membuat kita menerima diri kita sendiri. Nah, karena kita mengetahui nih tipe kepribadian kita, jadi kita bisa lebih bersyukur dengan diri kita sendiri, atau lebih nggak ada manusia yang sempurna gitu. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Jadi kita bisa menerima diri kita lebih baik karena kita sudah memahami tipe kepribadian diri kita sendiri. Seperti itulah manfaat-manfaat memahami tipe kepribadian. Dan yang terakhir ada bab keempat, yaitu bab kesimpulan dan saran.
Berdasarkan pembahasan-pembahasan telah kita bahas tadi, kita mendapatkan kesimpulan atau kita membuat kesimpulan bahwa kepribadian adalah sifat dasar seseorang yang didapatkan dari lingkungan mereka. Misalkan dari lingkungan keluarga kecil mereka, keluarga masa kecil mereka, atau kepribadian juga bisa didapatkan dari bawaan lahir atau sejak dia lahir udah ada kepribadian itu. Nah, pada dasarnya tipe kepribadian ini ada 3. Ada introvert yang tidak suka keramaian, lebih suka sendiri, dia lebih berorientasi kepada dirinya sendiri. Yang kedua ada extrovert, yaitu tipe kepribadian yang bertolak belakang dengan introvert. Mereka lebih senang berinteraksi dengan orang lain, lebih senang keramaian, dan bakalan merasa sedih kalau mereka sendiri. Dan yang ketiga ada tipe kepribadian ambivert atau yang bisa berada di tengah-tengah. Mereka bisa mengubah tipe kepribadian mereka sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi. Dan selanjutnya juga ada tadi kita membahas MBTI. MBTI adalah Myers-Briggs Type Indicator, ada buatan dari Catherine Cox Briggs dan Briggs-Meyer, yang merupakan metode pengukur untuk membaca kepribadian seseorang, khususnya untuk membaca bagaimana seseorang akan mengambil keputusan. Dan MBTI ini menciptakan 4 skala domain. Yang pertama ada extroverted introverted, yang kedua ada sensing intuition, yang ketiga ada thinking feeling, dan terakhir ada judging perceiving. Dan dari keempat tipe skala domain tadi terbentuklah 16 tipe kepribadian seperti yang telah kita bahas tadi. Dan terakhir itu manfaat dari memahami tipe kepribadian. Jadi kita bisa memahami baik dan buruknya diri kita sendiri, dan kita juga bisa memahami orang lain dengan lebih baik, dan kita bisa menentukan pilihan kita tanpa ragu, dan terakhir kita juga bisa mengembangkan potensi diri kita sendiri. Dan saran yang bisa saya sampaikan kepada peneliti atau penulis lainnya adalah untuk menelusuri lebih dalam mengenai teori kepribadian Freud yang tadi yang berjudul teori kepribadian psikodinamis, dan teori kepribadian Roger yang berjudul tentang teori kepribadian humanistik. Sekian pembahasan mengenai pentingnya memahami tipe kepribadian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.